Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries ya. Nah, tetapi jika kemarin Mari sudah bacain bagaimana situasi terkini atau dalam waktu dekat hubungan Aries dengan pasangan sahnya. Nah, kali ini Mari akan bacakan bagaimana situasi saat ini atau dalam waktu dekat hubungan Aries dengan selingkuhannya ya. Namun seperti biasa sebelum memulai mari selalu ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik langsung aja mari mulai situasi antara Aries dengan selingkuhannya. Nah, jadi kalau Mari rasa di sini tuh ini ya, pasangan selingkuhannya Aries ini kok kayaknya lagi tarikannya tarikan Aries ini pada dirinya ini tuh kayak terasa sangat kuat banget gitu loh. Jadi kayak mungkin ini hubungan yang sudah cukup lama atau dengan cepatnya bisa relationship ini tuh dimaknai dengan dalam, dengan sungguh-sungguh, dengan serius banget oleh si selingkuhannya ini gitu. Jadi jika di matanya Aries hubungan ini adalah sebatas hubungan untuk hip-hip hura, happy-happy ceria gitu ya, untuk yang have fun saja, untuk hanya sebatas katakanlah pelepasan mungkin ya pelepasan kebutuhan biologis, tetapi si selingkuhannya tidak seperti itu. Nah kayak gitu ya. Jadi si selingkuhannya Aries ini tuh dia nggak bisa bilang bahwa hubungan dia dengan Aries ini tuh hubungan yang sebatas permainan gitu ya. Walaupun dia di sini tuh ada kayak merasa bersalah gitu ya. Ada juga dia mungkin rasa takut, ada di situ tuh rasa cemas gitu ya. Ada juga di situ mungkin rasa malu gitu ya. Tetapi terlepas dari hal-hal moralitas dan hukuman agama untuk saat ini atau dalam waktu dekat, toh dia tuh kayaknya nggak bisa keluar gitu loh dari situasi bersama dengan Aries ini. Jadi ibaratnya di sini tuh dia takut akan karma misalnya, dia takut akan dosa misalnya, dia takut akan penghukuman sosial. Tapi untuk melepaskan diri dari Aries kayak terasa tuh nggak gampang gitu loh ya, nggak terasa tuh nggak mudah gitu. Walaupun mungkin untuk beberapa di sini Ariesnya seperti orang yang dengan terang-terangan ya nunjukin bahwa dia pun dia dengan si selingkuhannya ini tuh hanya katakanlah ya bahasa singkatnya hanya bercanda gitu ya. Tapi si selingkuhannya Aries ini tuh kayak merasa bahwa seperti ya mau nggak mau ya dia harus terima aja mau bagaimana Aries ini tuh yang sesungguhnya ke dia gitu. Jadi walaupun dia ngerti Aries ini hanya main-main, tapi dia bilang ya udah deh nggak apa-apa kalau Ariesnya mau main-main sama aku gitu ya. Oh Aries memanfaatkan kamu misalnya gitu ya, dikatakan secara terang-terangan nih sama si selingkuhannya Aries. Hey Aries itu tuh hanya manfaatin kamu. Lah dia di situ tuh ya udah nggak apa-apa mau dimanfaatin juga aku ikhlas, aku rela. Asalkan Aries ini tuh mau aja sama aku. Nah bisa dia kayak gitu ya. Tapi kamu nih nggak bakalan dinikahin nih sama Aries
Nanti kalau dia udah puas main-main sama kamu, dia bakal menggantikan kamu dengan pria baru atau dengan wanita baru. Si selingkuhannya ini tuh, ya udahlah kalau memang maunya Aries seperti itu. Kalau aku sih sebenarnya nggak juga berharap ya dia kayak gitu. Maunya aku hubungan kami ini tuh panjang, hubungan kami itu tuh lama, hubungan kami ini tuh bisa berubah dari yang tadinya hubungan perselingkuhan menjadi hubungan yang jelas gitu ya, yang utama, yang lebih terhormat gitu ya. Aku maunya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya Aries ini tuh memang tidak menginginkan masa depan dengan aku seperti yang aku gambarkan, ya udah nggak apa-apa. Nah, dia kayak gitu tuh. Mau Aries ini juga kayak memperlakukan dia dengan buruk, kelihatan banget di situ tuh egoisnya Aries gitu ya. Misalnya Aries ini tuh nunjukin jelek-jeleknya Aries ke dia, bisa dia terima walaupun ya mungkin ya beberapa secara psikologis dia agak tertekan gitu ya, secara emosional dianya berantakan gitu ya. Tapi mari lihat seseorang seperti ini, dia mau ini tuh menormalisasi gitu loh, mau dia kayak beradaptasi, ya sudahlah jika harus memang begini nasibnya aku, kalau memang beginilah takdirnya aku, bahkan itu tuh bisa sampai ke sana tuh gitu ya, mencari pembenaran ataupun mencari penguatan agar dia tetap bisa bertahan dalam relationship sama Aries ini. Ini tuh beberapa bisa bilang ya takdirnya aku kayak gini, ya Tuhan maunya aku tuh ketemu sama Aries yang kayak gini gitu ya. Nah, dia bisa tuh ke arah situ. Nah, gitu ya. Jadi memang seseorang ini tuh nampaknya mari ya dia total, dia dan orang-orang kayak gini tuh mau ini nih nekat gitu ya. Mau dia nekat dalam artian karena ada hasrat yang besar gitu ya untuk bisa bersama dengan Aries. Saya rasa model orang-orang seperti ini, walaupun dia ini tuh orangnya sebenarnya ini tuh orang baik ya, orang baik, orang yang beretika, untuk beberapa ini tuh bisa latar belakangnya pun bagus ini ya, status sosialnya oke gitu ya, mungkin juga basic agamanya kuat, tapi karena tarikan sisi manusiawinya dia ini tuh bisa melakukan berbagai macam cara untuk bisa terkoneksi dengan Aries ini. Misalnya untuk beberapa ya, tidak semua tapi ya mau ini tuh ya udah, kalau jika harus black magic akan membawa kemungkinan jaminan Aries bisa dengan aku, ya udah nggak apa-apa. Tak kunjungin itu Bu Dukun, Pak Dukun misalnya, tak tuju tuh si mbah itu gitu ya, sampai sebegitu ya. Atau mungkin yang kayak misal ya, ini maaf ya agak vulgar, misalnya dia mau itu tuh melanjutkan kehamilannya dia karena kehamilan ini tuh anaknya Aries kayak gitu ya, dia mau ini melanjutkan kehamilan itu gitu loh. Jadi dia kayak bikin bondage ya bukan bonding ini ya, dia mau itu tuh bikin kayak ikatan yang sangat ekstrim, yang nggak ngerti lagi apakah itu memang baik, apakah itu memang benar, apakah itu memang boleh gitu ya. Dia bisa nggak banyak mikir lagi gitu ya. Pokoknya jika ada yang memungkinkan terjadinya ikatan antara dia dengan Aries, ya dia tempuh gitu loh. Nah, di situ ya. Bahkan yang tadi itu, dia bisa berani melanjutkan kehamilan padahal dia bukan berstatus istri dari Aries, misalnya kayak gitu ya. Tapi ya go saja dia ini, jalan aja dia ini, nekat aja dia. Apa ya, akal sehat itu tuh bisa sedang tidak jalan gitu.
mau ngapain, mau seperti apa. Dia bisa kayak yang nggak nyanggup lagi tuh mikir. Pokoknya seperti orang yang hanya kecebur aja gitu ya. Kecebur aja dalam kehidupan bersama dengan Aries yang seperti ini gitu ya. Nggak main lagi logikanya, bisa-bisa nggak jalan nuraninya. Hilang sudah itu pendidikan agama, hilang sudah itu didikan moral yang dia punya selama ini gitu ya, hilang sudah gitu. Jadi ini tuh kayak seseorang dengan gelap matanya gitu ya, bisa mau tanpa sadar mau terjebak dalam situasi yang seperti ini gitu ya. Mungkin sesekali mau juga dia itu tuh kayak, aku ngapain begini ya, aku kok bodoh banget ya, aku ini kok aneh banget gitu. Mungkin beberapa bisa nih, apa aku sedang diguna-guna gitu ya. Mau itu tuh bertanya dia. Kalau dia pas lagi datang akal sehatnya, ketika dia merenung misalnya gitu ya, ketika dia kontemplasi atau mungkin datang turun karunia gitu ya, memperlihatkan dia pada diri dia sendiri, dia bisa, apa-apaan aku kayak gini, maunya aku yang seperti ini ya gitu. Dia pun bisa sesekali merasa aneh gitu dengan dirinya. Tapi walaupun demikian, kekuatan untuk lepas dari Aries masih belum ada sampai saat ini minimal gitu ya, atau dalam waktu dekat ini gitu ya. Jadi akhirnya ya autopilot lagi, jalan lagi gitu ya, melanjutkan kembali kisahnya ini dengan Aries gitu ya. Jadi kalau dilihat memang energinya Aries di sini ini tuh kayak ya, dia sebagai objek pemuas ini ya untuk Aries ya. Di matanya Aries, seseorang ini tuh hanya sebatas objek material yang bisa memberikan rasa sensasi puas pada hasrat nafsu ego dari Aries gitu. Tak ada ini, kesungguhan ini tuh ndak ada gitu ya, kesungguhan nggak ada dalam hubungan ini. Kenarsisannya Aries ini tuh ya, mari tangkep, walaupun mungkin si selingkuhan ini tuh nggak tahu ya apa dia sadar atau enggak ya, tapi ini tuh modelnya Aries narsis pol ini, narsis pol itu ya. Dan ini tuh bohong gitu ya, tipu-tipu gitu, ini tuh banyak banget. Kadang-kadang dia bisa ini tuh menjual kesedihan, menjual kepedihannya dia, menjual cerita-cerita yang tidak benar, tapi untuk menyentuh hati si selingkuhan. Wah, ini mau banget ini model Aries yang mari tarik energinya saat sekarang ya, mau banget. Ini kan selingkuhannya Aries ini, mari lihat ini kan orangnya penyayang gitu ya, orangnya kayak nggak tega gitu mendengarkan yang sedih-sedih, melihat yang kok kayaknya kesusahan gitu ya. Dan saya rasa Aries ini tuh paham gitu ya tentang jiwa, mental dan emosional si selingkuhan ini, dan karena kepahamannya dia tentang siapa si selingkuhannya ini tuh justru jadi kartu truf, justru jadi kunci Aries gitu loh ya. Jadi dia tahu caranya gitu ya, kayak gimana caranya biar apa yang dia mau bisa terjadi, bisa dia dapatkan ya. Dia mainkan cara-cara itu, dia mainkan simpati dan empati si selingkuhan ini
gitu ya. Dia mainkan kesensitifan, dia mainkan kemurahan hati dari si selingkuhannya ini untuk mendapatkan rasa bagi dia sendiri, gitu ya. Itu tuh modelnya kenakalannya Aries yang mari tarik ini energinya, gitu. Bisa banget ngambil hati si selingkuhannya ini, bisa banget menggugah si selingkuhannya ini biar ngasih apapun ke Aries. Dan mari rasa orang ini kayaknya ya memang dia kebetulan berkemampuan gitu. Misalnya beberapa ya sanggup ngasih uang lumayan ke Aries gitu ya. Ya mau aja menyenangkan hati Aries entah dengan cara apapun itu gitu lah. Ya. Mau dia. Kayak punya rasa tanggung jawab ya, untuk beberapa ya. Ada merasa punya tanggung jawab, merasa kok kayak aku nih kalau nggak bantu Aries seperti manusia nggak ada nuraninya ini, gitu-gitu ya. Waduh, nggak bisa dibiarkan ini Aries dalam kesusahan yang seperti ini misalnya. Nah gitu, jadi akhirnya lama-lama dia bisa terutama untuk saat ini ya, sudah agaknya terjebak lumayan dalam pada Aries. Kalau Aries bisa tuh sembrono gitu ya, sembrono betul ini Ariesnya. Cici Mari, apakah Aries ini tuh punya cinta untuk si selingkuhannya? Tidak. Jawabannya di situ tuh tidak ada di sini tuh cinta. Memang Aries ini tuh bisa kayak yang memainkan drama yang luar biasa, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, pakai acara nangis-nangis, pakai acara ancam-ancam mau bunuh diri atau bagaimana gitu ya, drama-drama bisa, tapi itu tuh bukan cinta ya, nggak ada kartu cinta di sini. Adapun dia kartu Queen of Cup-nya tapi posisinya reversal gitu ya. Jadi ya ini tuh kayak ya lagi-lagi aja ini tuh hanya permainan gitu ya. Ini tuh hanya modelnya penipuan gitu loh, penipuan pada diri sendiri gitu ya, penipuan pada orang lain, penyangkalan pada kebenaran. Nah itu untuk saat ini energinya gitu ya. Nah udah pasti bahwa perlakuannya Aries untuk si selingkuhannya ini tuh perlakuan yang kalau orang yang waras gitu ya, kalau orang yang sehat gitu ya, lahir batin tuh sehat ya, ini tuh akan kayak aneh betul ngelihat modelnya si Aries ini gitu ya, kayak apa ya, orang yang nggak ada nuraninya, orang yang kayak tegaan kayak gitu ya. Itu jadi pinter banget sedang memainkan emosional. Nah tapi memang orang-orang kayak energinya Aries ini mau ini tuh bisa kayak ngerasa dia sedang berakting karena dia sedang berakting dengan sungguh-sungguh, bisa dia ini tuh terjebak sendiri pada permainannya dia gitu ya. Beberapa bisa ini tuh kayak merasa seolah-olah dia cinta, dia sayang kepada si selingkuhan. Padahal di situ tuh ya kalau dilihat-lihat yuk enggak juga gitu loh. Hanya saja mungkin ada rasa berkebutuhan ya kepada si selingkuhan ini, jadi takut ditinggalkan, tidak mau melepaskan. Ini tuh bukan melihat orangnya ya, tetapi melihat apa yang bisa dia dapat, benefit apa yang bisa dia raih dari si selingkuhannya ini. Nah begitu ya. Oke baik, di sini tuh jelas tidak ada cinta ya, tidak ada cinta dari energinya Aries.
Dan ini tuh pun mari rasa di sana si selingkuhannya Aries ini tuh hanya kayak ada rasa iba, simpati, bahkan di situ tuh berubah menjadi candu ya. Itu energinya gitu ya. Oke, dalam bacaan hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi dari Gemini, berikut ada Leo, ada energi dari Aquarius, ada energi dari Libra, berikut masuk energi dari Capricorn ya. Oke, baik, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.